Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang konfigurasi elektron. Namun, topik kali ini adalah konfigurasi elektron ion. Nah, kita kan sudah pernah belajar tentang ion positif dan ion negatif, atau atom yang bermuatan positif juga atom yang bermuatan negatif. Nah, yang pertama kita akan menentukan konfigurasi elektron pada ion positif atau yang sering disebut dengan kation. Nah, untuk ion positif atau kation itu terbagi menjadi dua. Ada golongan A dan ada golongan B. Yang dimana golongan A dan golongan B ini penentuan konfigurasi elektronnya agak sedikit berbeda. Untuk mengetahuinya, yuk mari kita saksikan bersama-sama. Untuk golongan A, di sini contohnya 19K+ atau kalium yang bermuatan positif. Bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron ion K+? Ada dua cara. Yang pertama dengan menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektron unsur atau atom K. Nah, untuk cara yang pertama, mari kita buat konfigurasi dari atom 19K. Konfigurasinya kita harus diingat, berarti 1S, 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P6, Oke, kita hitung dulu. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 6, 18. Berarti masih kurang 4S1. Nah, ini adalah konfigurasi dari atom K, 19K. Nah, karena di sini dia adalah ion positif atau +1, maka atom K akan kehilangan atau melepaskan satu elektron. Di sini dia melepas satu elektron. Nah, karena dia melepas satu elektron, maka atom di kulit yang energinya paling besar itu akan terlepas. Nah, maka elektron yang satu ini akan terlepas, sehingga konfigurasinya menjadi satu S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6. Ini adalah dengan cara yang pertama. Kemudian bagaimana dengan cara yang kedua? Jadi cara yang kedua bisa kita gunakan dengan mengurangkan terlebih dahulu elektron dan muatannya. Karena kita tahu bahwa ion positif atau kation itu dia melepaskan elektron sebanyak muatannya. Nah, di sini kan elektronnya adalah 19. Lalu kita lihat muatannya. Muatannya adalah plus. Berarti dia melepaskan 1 elektron. Berarti 19 dikurang 1.
sama dengan 18. Nah, berarti elektron dari 19K plus adalah 18. Maka kita buat konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kita hitung ya. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 6, 18. Kita lihat di sini jumlah elektronnya adalah 18. Maka ini adalah hasil dari cara yang kedua. Coba kita cek. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sama ya, berarti cara 1 dan cara 2 dia menghasilkan konfigurasi yang sama. Contoh yang kedua, yaitu ada 4Be2+. Nah, berarti kita gunakan cara yang pertama dulu ya. Kita konfigurasikan dulu 4Be-nya. Berarti 1s2 dan 2s2. Kita lihat 2 tambah 2 berapa? 4. Di sini 4. Nah, ini belum dikurangi elektronnya karena muatannya plus, maka dia itu melepas berapa? Melepas 2 elektron. Nah, yang mana yang dilepas? Yang ada di kulit paling luar, yaitu di kulit 2s. Berapa yang dilepas? Yang dilepas adalah 2 elektron. Dilihat di sini, 2 elektronnya dilepaskan. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2. Coba kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkannya. Mengurangkan terlebih dahulu. Di sini elektronnya ada berapa Be? 4. Lalu berapa muatannya? Plus 2. Maka Be itu melepaskan 2 elektron. Berarti dikurang 2. Maka hasilnya adalah 2. Nah, karena hasilnya adalah 2, jadi konfigurasi elektronnya berarti 1s2. Karena elektronnya 2, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2. Nah, cara pertama dan kedua memiliki hasil yang sama, bukan? Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk golongan B di sini contohnya 21Sc2+. Maksudnya berarti skandium 21 yang bermuatan 2+. Nah, berarti skandium melepaskan 2 buah elektron. Nah, untuk golongan B itu tidak bisa langsung, jadi tidak bisa menggunakan rumus atau cara yang kedua, tetapi menggunakan cara yang pertama. Bagaimana caranya? Yaitu mengkonfigurasikan elektron si skandium 21 dulu. Seperti biasa, berarti kita konfigurasikan dulu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, lalu 4s2 dan 3d1. Kita hitung ya. 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 2, 20, tambah 1, 21. Nah, jadi ini adalah konfigurasi dari
unsur atau atom dari skandium 21. Nah, lalu bagaimana dengan skandium yang punya muatan 2+? Maka kan kita tahu kalau 2+ berarti ionnya bermuatan positif. Nah, kalau dia bermuatan positif berarti dia melepaskan 2 elektron. Nah, di sini yang perlu diperhatikan pada golongan B adalah hati-hati jika ada 3D dan 4S. Nah, yang dilepaskan oleh atom adalah elektron di kulit terluar. Ingat, kulit terluar. Dari 4S dan 3D, yang mana yang merupakan kulit terluar? Kulit terluarnya adalah 4S. Karena apa? Karena 4 nilainya lebih besar dibandingkan 3. Sehingga elektron yang dilepaskan adalah elektron yang berada pada 4S. Nah, dia melepaskan berapa? 2 elektron. Maka kita lihat di 4S ada berapa elektron? Ada 2 elektron. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 3D1. Ini adalah konfigurasi elektron dari 21SC2+. Untuk ion negatif atau anion, berarti yang perlu kita ketahui bahwa anion itu berarti menerima elektron. Nah, sehingga jumlah elektronnya bertambah sesuai dengan jumlah muatannya. Nah, di sini contohnya ada 9F-. Bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron pada ion negatif atau anion? Nah, caranya bisa kita menggunakan cara pertama dan juga cara kedua. Mari kita gunakan cara pertama terlebih dahulu. Kita buat konfigurasi elektron dari 9F. Maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, kelebihan. Bagaimana kalau kelebihan? Jadi, jangan lupa dihitung terlebih dahulu. Di sini 2 ditambah 2 adalah 4. Nah, sehingga masih kurang 5 ya, berarti P-nya adalah P5. Nah, tinggal dihapus saja ya, dan juga dihitung kalau semisal kelebihan. Nah, ini adalah konfigurasi dari 9F. Nah, bagaimana konfigurasinya kalau ada F-. Berarti kita tahu tadi menerima elektron, sehingga ada 1 elektron yang masuk lagi. 1 elektron. Di mana elektronnya dimasukkan? Di kulit yang terakhir. Di sini berarti ada di 2P5. Berarti 2P5 ditambah 1 elektron. Menjadi konfigurasinya 1S2, 2S2, dan 2P6. Ini untuk cara pertama dengan menuliskan dulu konfigurasi atom yang tidak bermuatan kemudian dikurangkan. Bagaimana jika menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan muatannya terlebih dahulu? Oke, kita lihat di sini F memiliki 9 elektron.
Nah, kita tahu kalau muatannya negatif berarti dia menerima elektron. Berapa yang diterima sesuai dengan muatannya. Di sini adalah min, berarti yang diterima adalah 1. Berarti 9 ditambah 1 sehingga total elektronnya adalah 10. Nah, kita buat konfigurasinya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6. Kita hitung 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. Di sini adalah 10 elektronnya. Berarti ini adalah hasil jika kita menjumlahkan muatannya terlebih dahulu. Kita lihat yang pertama dan kedua sama atau tidak? Ternyata sama. Nah, untuk ion negatif atau anion ternyata bisa menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekian pembelajaran pada video kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga tetap istiqomah dalam belajar dan berlatih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.